طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin. Di pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat iman. Di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, hari Jumat tanggal 24 Mei, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali, ya, daras kita yaitu membaca kitab Ayyuhal Walad, ya. Nah, bahwasanya ada empat hal, ya, ada empat perkara yang harus kita jauhi. Dua di antaranya sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, dan sekarang adalah tinggal perkara yang ketiga dan perkara yang keempat sebelum nanti kita beranjak ke empat perkara yang dianjurkan untuk dilakukan. Nah, yaitu perkara kebaikan. Nah, di sini dua perkara yang harus dijauhi, ya. Di antaranya, ya, ini perkara yang ketiga karena perkara satu dan perkara dua yang harus dijauhi sudah di pertemuan sebelumnya, dan ini masuk ke perkara ketiga dan perkara yang keempat untuk dijauhi. Nah, qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, telah berkata al-Imam Al-Ghazali, wasalisu mimma tada'u, dan hal yang ketiga dari hal-hal yang harus kamu tinggalkan itu adalah alla tukhalita al-umara'a. Alla tukhalit, ya. Janganlah kamu bercampur baur dengan para umara. Ini merupakan nasihat, ya, agar tidak mendekat dengan pintu-pintu penguasa. Tukhalita al-umara was-salatin, ya, para penguasa. Wala tarahum li'anna ru'yatahum, ya, dan tidak melihat mereka. Wala tarahum. Nah, kenapa demikian? Nah, ini jawabannya. Li'anna ru'yatahum. Nah, karena sesungguhnya melihat mereka itu, ya, wa mujalasatahum, dan bergaul dengan mereka, ya, wa mukhalatatahum, dan bercampur baur dengan mereka, afatun azimatun, ya, terdapat bahaya yang besar. Nah, wala ibtulita biha. Nah, apabila kamu diuji berada dalam posisi bergaul, bermujalasah, ya, dan bermukhalatah dengan para umara dan salatin penguasa. Nah, di sini apa nasihat Al-Imam Al-Ghazali? Da'anka madhahum. Da'anka madhahum. Nah, maka jikalau memang terpaksa posisi kita ini diharuskan untuk bergaul dengan mereka karena ada suatu urusan tertentu, ya, bercampur baur dengan mereka para penguasa tentunya, maka nasihatnya adalah tinggalkan untuk memuji mereka. Tinggalkan untuk memuji mereka. Apalagi memuji secara berlebihan. Ya, menghindari itu, ya, bagian dari pencegahan. Nah, maka mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, karena kalau kita sudah masuk ke dalam jurang kesakitannya, maka pujian-pujian kita bisa diprovokasi oleh syaitan dalam hawa nafsu kita untuk apa namanya? Meminta sesuatu yang terselubung, ya. Dengan kata lain, bahasa kasarnya menjadi penjilat dan yang semisalnya. Nah, maka ini lebih baik ditinggalkan. Sekalipun harus masuk ke sana,
maka tinggalkan memuji mereka. Wathana'ahum, sama ya, menyanjung mereka. Kenapa demikian? Ya, kenapa tidak boleh demikian? Li'anna Allah Ta'ala yaghdabu idza mudiha al-fasiqu waz-zalimu. Karena Allah Ta'ala itu marah, tidak suka kalau orang fasik dan zalim itu dipuji. Nah, jadi memang tidak semua pemimpin, tidak semua salatin penguasa itu memang fasik maupun zalim, tidak memang. Tetapi terkadang ya, kebanyakan dari mereka tidak ada satupun yang bisa melewati ujian kursi kepemimpinan. Ya, ujian kursi kepemimpinan itu jauh lebih besar. Nah, jauh lebih besar fitnahnya, yaitu fitnah kehormatan. Nah, bahkan nanti masuk di dalamnya adalah fitnah harta. Ya, maka itu yang menyebabkan diri-diri mereka zalim dan menjadi fasik karena rasa kesombong mereka besar, rasa takabur mereka, ya, dan rasa hasad di antara mereka terkadang pun demikian. Ya, bagaimana cara nantinya mereka agar bisa mempertahankan posisinya di sana? Karena memang seperti itu telah dicontohkan, ya, telah dicontohkan. Ya, di zaman Nabi Musa ada Firaun, ya, yang terus berada di puncak kepemimpinan. Dia tidak mau turun dari tahtanya karena memang di kursi kepemimpinan itulah dia merasa dihormati. Kalau dia tidak lagi di sana, maka dia akan kehilangan kehormatan dan segala-galanya. Maka itu orang yang telah berada di kursi kepemimpinan. Itulah ujian, ya. Kami katakan di situ ujian. Maka sungguh beruntung bagi orang-orang yang memiliki niat ikhlas masuk ke dalam pemerintahan, namun dia bisa melewatinya. Namun ini sangatlah jarang, ya. Karena kita tahu banyak sekali hadis-hadis bahwasanya penguasa ini bisa mengubah siapapun yang ada di dalamnya. Ya, kursi kepemimpinan ini mampu mengubah siapapun yang ada di dalamnya. Hatta sekalipun para ulama yang berbaur dengan para penguasa, para pemimpin. Makanya banyak sekali hadis yang memperingatkan kita agar tidak mendatangi pintu para penguasa. Di mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Wa man ata abwabas sultan." Siapapun yang mendatangi pintu para penguasa, tentunya dia akan terkena fitnah. Wa ma izdada, ya. Tidaklah seseorang pun mendekat, ya, kepada penguasa, na'am, illa, kecuali apa? Izdada minallahi, na'am, melainkan semakin bertambah jauh, ya. Nah, dari Allah. Dan juga tentunya di hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Sesungguhnya ahli Quran yang paling dibenci oleh Allah, ya, inna abghadal qurra'i ilallahi ta'ala alladzina. Nah, sesungguhnya ahli Al-Quran yang paling dibenci oleh Allah ialah, ya, mereka-mereka. Siapa? Alladzina yazuruna al-umara'a, yang mereka itu gemar, suka sekali mendatangi para penguasa. Kemudian di hadis riwayat Tabrani, an Thauban radhiyallahu an, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya Rasulullah, man ahlul baiti ana. Nah, Thauban radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya termasuk ahli bait? Nah, Rasulullah pun apa? Sakata, terdiam. Tsumma qala fi tsalitsah, ya. Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Na'am." Ya, malam takum ala, ya, babis saddah. Ya, selama engkau tidak berdiri di hadapan pintunya para penguasa. Na'am, au ta'ti, ya, amiran, atau engkau, ya, tidak mendatangi, na'am, fatas'aluhu, dan tidak meminta kepada para penguasa tersebut, maka engkau termasuk ahli bait. Nah, Masya Allah. Nah, kalau kita lihat peringatan-peringatan para ulama-ulama terdahulu, di antaranya ada perkataan Sufyan ats-Tsauri,
Ya, inda'auka, jika penguasa mengundangmu bahkan untuk mengajari mereka qul huwallahu ahad, ya, maka dipikirkan lebih baik secara matang-matang. Kalau memang mudaratnya lebih besar, maka janganlah engkau datangi. Nah, ya. Belum lagi perkataan Hudzaifah ibn Yaman, hendaklah kalian menjauh ya sumber dari fitnah, yaitu apa? Pintu-pintu penguasa. Salah seorang di antara kalian mendatangi penguasa lalu dia membenarkan dirinya dengan cara dusta. Karena memang punya backingan, dia merasa ada yang menjaga, ya, yaitu yang posisinya lebih tinggi di kalangan manusia, yaitu para umara. Nah, ya, dan mengatakan apa yang seharusnya tidak dia katakan. Nah, ini banyak sekali. Kita lihat ya, para duat yang mendekat para penguasa, terkadang perkataannya bisa lain dari sebelum dia dekat dengan para penguasa. Itulah fitnah dunia, fitnah kehormatan, fitnah harta, fitnah tahta, dan yang semisalnya. Nah, ya. Namun memang betul tidak semuanya, ya, tidak semuanya dekat dengan penguasa ini tercela dan yang semisalnya. Nah, ya, di riwayat yang lain, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami, ya, Rasulullah pernah bersabda, innallaha yuhibbul umara'a idza khalatu al ulama'a, ya, wa yamkutu al ulama'a idza khalatu al umara'a. Nah, sungguh Allah mencintai para penguasa yang di sini para penguasa mendatangi para ulama. Bukan para ulama yang mendatangi para penguasa. Ini para penguasa mendatangi para ulama, dan Allah pun ya membenci ulama yang mendatangi penguasa. Kenapa? Karena ulama ketika dekat dengan penguasa, li'annal ulama idza khalatu al umara'a raghibu fid dunya wa idza khalatu wa idza khalatahum al umara'a, nah, wa idza khalatahum, ya, bukan tu, wa idza khalatahum al umara'a raghibu fil akhirah. Kenapa demikian? Ya, karena ulama ketika dekat dengan para penguasa tadi, apa kata Rasul dalam sabdanya? Ya, raghibu fid dunya. Tentu mereka nantinya akan senang kepada dunia. Ujian nih untuk para ulama yang dekat dengan para penguasa. Namun, ya, jika para penguasa yang mendatangi mereka khalatahum, ya, al-umara. Nah, ya, jika penguasa yang mendekati para ulama, ya, nah, al-umara'u harusnya nih, ya, wa idza khalatahum al-umara'u, nah, jadi fa'il buat khalata. Nah, ragibu fil akhirah, nah, kalau penguasa yang mendekati para ulama maka mereka akan ya senang ya kepada akhirat. Allah taala a'lam, ya. Nah, namun intinya dari beberapa penjelasan yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa ulama-ulama yang akan kehilangan otoritas keulamaannya itu adalah mereka yang berkolaborasi dengan pemerintah hanya untuk tujuan mendapatkan harta dan pangkat saja, berarti dunia, ya. Namun jika tujuannya ya untuk memberikan maslahat kepada umat, dia bisa memberikan nasihat-nasihatnya dan bisa betul-betul menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada para umara, maka ini lebih baik baginya, ya. Nah, umara dan juga apa namanya, ulama. Nah, ya, inilah ya tafsiran dari lafal ulil amri dalam Al-Quran yang dicatat oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi yang dimaksud dengan ulil amri itu dua, teman-teman semua. Dua, yaitu apa? Umara dan ulama. Jangan sampai hanya ditafsirkan umara saja. Ulama tidak dikartikan ulil amri. Tidak demikian, dua-duanya di sini. Dan umara pun dikatakan ulil amri, ya, mata masaktum bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah. Selama dia berpegang teguh dengan tadi Allah, dengan kitabullah Al-Qur'anul Karim dan juga sunnah Rasulnya. Nah, kalau tidak demikian ya sudah kita katakan sebagaimana profesinya saja. Nah, tapi kewajiban menghormati mereka, ya, tidak mencela mereka itu berlaku juga tentu, ya, kepada
para kaum muslimin yang lain tidak boleh mencela dan semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke perkara yang keempat dan masih berkaitan tentunya. Warabi'u mimma tada'. Dan perkara yang keempat di antara hal yang harus engkau jauhi, alla taqbala syai'an min ata'il umara. Ya, janganlah kamu menerima ya sesuatu pun dari pemberian para pemimpin, wa hadayahum, dan juga hadiah-hadiah yang diberikan dari mereka untuk kita. Wa in alimta annaha minal halal. Ya, sekalipun jikalau engkau mengetahui bahwasanya hadiah tersebut, pemberian tersebut dari pemimpin berupa yang halal, ya, ya sudah, lebih baik apa? Tidak menerimanya untuk menjaga diri kita, ya. Nah, kenapa demikian di situ dimerahin, ya? Li'anna tama'a minhum, ya. Nah, li'anna at-tama'a minhum yufsidud dina, masyaallah. Karena sesungguhnya mengharap dari mereka itu bisa menjadi bumerang untuk merusak agama Islam ini. Li'annahu yatawalladu minhu al-mudahanah wa mura'atu janibihim wal muwafaqatu fi zulmihim. Ya. Nah, yatawalladu minhu al-mudahanah wa mura'atu janibihim wal muwafaqatu fi zulmihim. Ya, karena sesungguhnya dari sifat tamak itu yaitu mengharap pemberian para pemimpin akan melahirkan apa namanya? Mudahanah. Mudahanah itu apa? Penjilat, ya. Dan juga mura'atu janibihim, orang-orang yang memihak mereka, nggak lagi tahu mana yang benar, nggak lagi tahu yang mana salah, akhirnya salah dibenarkan, benar disalahkan. Nah, hanya untuk mendapatkan pujian dari para pemimpin maupun hadiah-hadiah lainnya dari para penguasa maupun pemimpin. Ya wal muwafaqatu fi zulmihim. Ya. Dan tentunya dia setuju kepada kezaliman-kezaliman para pemimpin akhirannya. Nah, kita tidak boleh seperti ini. Ya, menghormati mereka jelas menghormati mereka, tapi bukan berarti membenarkan kesalahan mereka, membenarkan kezaliman-kezaliman yang dilakukan mereka. Nah, ya, mengkritisi itu ada kaidahnya. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritisi mereka. Bukan tidak boleh. Nah, ada kaidahnya. Nah, dan ini diperkenankan demikian. Ya. Dan tapi tetap diiringi terus dengan apa? Mendoakan mereka untuk menjaga stabilitas ya negara yang nanti bisa memberikan maslahat kepada kaum muslimin. Begitu. Nah, wa hadza kulluhu fasadun fid din. Nah, inilah para penjilat ya yang memihak mereka untuk membenarkan kesalahan mereka. Ini orang-orang yang apa namanya? Merusak agama, fasad ya. Wa aqallu mudarratih ya. Nah. Wa aqallu madarratihi annaka idza qabilta atayahum wa intafa'ta min dunyahum ahbabtahum wa man ahabba ahadan yuhibbu tula umurihi wa baqaihi bid-darurah wa fi mahabbati baqaiz zalimi. Nah, iradatu zulmi ya, iradatu az-zulmi ala ibadillahi ta'ala wa iradatu kharabil alam. Ya, wa iradatu kharabil alam. Nah, kemudorotan yang paling kecil, nah ini ya, kemudorotan yang paling kecil, kemudorotan yang paling kecil, nah, annaka idza qabilta atayahum, bahwasanya engkau ya, nah, ya, jika menerima pemberian mereka dan memperoleh manfaat dari harta dunia mereka.
adalah kamu akan mencintai mereka. Ya, ahbabatahum ini titiknya nih di sini. Kalau ketika kita sudah menerima hadiah tanpa ada usaha upaya kita, tiba-tiba langsung pemerintah berikan dan juga bukan suatu hal kewajiban mereka, ya beda dari bansos ya. Nah, itu kan suatu kewajiban untuk membantu masyarakat. Ini tiba-tiba ucuk-ucuk datang, tidak ada angin, nggak ada apa, datang ngasih kita dan semisalnya. Apalagi kita seorang duat gitu. Nah, ini dipikir dua kali. Ya, waman ahabba ahadan, ya. Maka siapapun yang mencintai seseorang, maka ia pun akan menginginkan orang itu umurnya panjang dan tetap dalam kemudaratan. Demikian ya, yuhibbu tula umrihi wa baqa'atu bid-darurah. Wa fi mahabbati baqa'iz zalim. Ya, sedangkan ya, mencintainya tetapnya kezaliman, ada sebuah keinginan ya dalam menzalimi hamba-hamba Allah yang maha luhur dan keinginan akan kehancuran alam. Ya. Nam wa iradatu kharabil alam. Fa'ayyu di sini syai'in sayakunu adar min hadza ya lid-dini wal aqibah ya. Manakah sesuatu yang lebih membahayakan daripada hal ini bagi agama dan akhir hayat? Wa iyyaka an tukhda'a. Nah, ini Masya Allah. Dan berhati-hatilah ya ayyakhda'aka. Nah, nah ayyakhda'aka an takhda'a. Naam, an takhda'a. Ya. Atau bisa juga an tukhda'a. Naam, bisa juga an tukhda'a. Naam, betul. An tukhda'a, an tukhda'a, an tukhda'a bistihwa'is syaitan ya. Bistihwa'i asyaitani. Au nah, wa qawli ba'din nas. Wa qawli ba'din nas. Laka bi anna al-afdala wal aula an ta'khudha ad-dinara wad-darahima minhum ya minhum wa tufarriqahuma bainal fuqara wa tufarriqu tufarriqa. Nah, ini maktuf ke antakhuza ya. Wa tufarriqahuma humanya ya ke dinar dan darahim. Bainal fuqara wal masakin. Ya. Maka di sini apa? Hati-hatilah, takutlah ya apabila kamu sampai terbujuk oleh pemikat syaitan. Istiwa syaitan ini artinya apa? Pemikat syaitan. Ya, antuk da'a ini sampai kamu terbujuk dengan apa? Tadi, ya, pemikat-pemikat syaitan. Wa qawli ba'din nasi laka dan perkataan-perkataan sebagian manusia kepadamu. Apa perkataannya? Bi annal afdala wal aula. Ya, nah, yang lebih utama dan yang lebih pantas adalah menerima dinar dan dirham dari para pemimpin dan membagi-bagikannya di antara orang fakir dan miskin. Nah, ya. Fa innahum yunfikuna fil fiski wal ma'siyah. Maka sesungguhnya mereka itu menginfakkan di dalam kefasikan dan maksiat. Wa infaquka ala du'afa'in nas dan infakmu kepada para manusia yang apa namanya lemah ini du'afa kaum du'afa khairun lebih baik min infaqihim kepada menginfakkannya kepada mereka ya. Nah di sini ya fa innal la'ina fa innal la'ina qad qata'a a'naqa katsirin minan nasi bihadhihi alwaswasah ya qad qata'a a'naqa ya
katsirin minan nasi bihadhil waswasah. Sesungguhnya ya al-la'in ya al-la'in ini yang dilaknat itu telah memenggal leher banyak manusia dengan godaan bisikan ini. Ya. Nah, wa afatuhu fashin katsirun. Ya, dan banyak tentunya ya kejelekan-kejelekan seperti ini. Qad dzakarnahu fi Ihya'i Ulumuddin. Aku telah menyebutkan di dalam kitabku ini Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Al-Ghazali juga. Fatlubuhu samah. Ya, carilah di sana. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan uh, 4 perkara ya, yang selayaknya kamu lakukan. Ammal arba'atul lati yang bagi laka an taf'alaha. Ya. Nah, yang pertama ini anta ja'ala mu'amalataka ma Allah Ta'ala, hendaklah kamu jadikan hubunganmu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha luhur lagi maha tinggi itu ya seperti jika kamu ya berhubungan bermuamalah dengan hambamu bawahanmu ya. Naam. Bihaitsu ya bihaitsu law amalaka biha ya abduka tardo biha minhu tardo biha minhu wala yadiku khatiruka alaih ya khatiruka alaihi wala taghdab ya walladzi la tarda li nafsika min 'abdika al-majazi fala tarda 'aidan lillahi ta'ala wa huwa sayyiduka al-haqiqi. Nah, yang dimana kamu tentu ridho kepadanya karena hubungan itu. Hatimu tak terbesit ya suatu kesuraman terhadapnya, tidak kecewa maksudnya, dan tidak marah. Ya, sesuatu yang dirimu tidak ridho dari bawahanmu gitu maksudnya, yang bersifat tentu majas. Nah, satu, maka kamu juga tidak ridho jika itu diperbuat sama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedangkan dialah Allah ya, Tuhanmu ya, Tuhanmu ya. Nah, ini Allah Tabaraka wa Ta'ala Tuhanmu secara hakiki. Nah, di sini ya eh, bersifat majas ya kan, ini majazi di sini. Naam, al-majazi maksudnya adalah hanya sebuah majas saja. Jadi sekedar sebagai asumsi, kiasan dan perbandingan, bukan yang hamba atau bawahan yang sebenarnya, tidak demikian. Baik. Berikutnya asani, perkara kedua yang harus dilakukan, yang hendaknya dilakukan oleh kita, kullama amilta bin nas ya, kullama amilta bin nasi. Nah, setiap kali kamu memperlakukan manusia, ij'alhu kama tarda li nafsika, maka jadikanlah itu sebagaimana kamu bisa ridho terhadap dirimu sendiri ya dari mereka minhum. Kenapa? Li'annahu la yakmulu. Nah, ya, li'annahu la yakmulu imanu 'abdin hatta yuhibba li sa'irin nasi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini persis seperti redaksi dalam hadis ya. Nah, karena sesungguhnya tidaklah sempurna iman seseorang hamba hingga ia mencintai semua manusia sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Perkara yang ketiga yang hendaknya dilakukan di sini ya. Nah, idza qara'tal ilma ya, ketika kamu mempelajari, jikalau kamu mempelajari membaca ilmu ya, au tala'tahu atau menelaah ilmu. Nah, yang bagi ayyakuna
yang bagi ayyakuna ilman yuslih, ya, yuslihu qalbak wa yuzakki nafsak. Masya Allah. Ya, maka selayaknya ilmumu itu bisa memperbaiki hatimu dan mensucikan dirimu. Nah, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri orang yang mempelajari ilmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi dari ilmu bermanfaat, ya. Nah, bermanfaat itu. Terkadang ada yang dia mengajarkan ilmu tapi tidak sedikit pun mendekatkan dirinya kepada Allah, tapi malah mendekatkan dirinya kepada pujian manusia. Begitu. Kama law alimta anna umraka, ya, kama law alimta anna umraka ma baqiya ghairu usbu'in. Nah, sebagaimana jika kamu mengetahui bahwa umurmu tidaklah tersisa kecuali hanya seminggu, ya. Fabid-darurati la tashtaghilu fiha bi'ilmi al-fiqh wal akhlaqi wal usul wal kalam wal amsalihah. Nah, ya. Nah, misalkan seandainya tahu, ya, demikian umurmu, ya, tidaklah tersisa kecuali seminggu, maka terpaksa-terpaksanya, ya, engkau sibukkan dengan ilmu apa? Ilmu fikih, ilmu syariat nih. Belajar bagaimana tentang ibadah yang benar, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW melalui pemahaman para ulama-ulama yang rasikhin, ya, para ulama yang rasikhin, yang kuat dalam keilmuan maupun pengamalannya. Dan ilmu tentang khilaf, bagaimana nanti menyikapi perselisihan, ya, terkait masalah furu, terkait masalah usul yang terjadi di tengah para manusia, ya, di tengah kaum muslimin. Di situ ada orang awam juga, bagaimana menyikapi mereka-mereka yang berbicara lantang padahal belum waktunya. Nah, begitu. Wal usul, dan mempelajari ilmu akidah, pondasi agama, ya, terkait keimanan, ya, dan juga terkait keislaman, ya, kalam wa amsalihah, dan yang semisalnya, ya, ilmu perdebatan ada tata kaidahnya. Nah, li'annaka ta'lam anna hadhil uluma, karena sesungguhnya kamu akan tahu, ya kan, bahwasanya ilmu-ilmu ini, waduh, masya Allah, ya, la tughnika, la tu la tughnika. Nah, karena kamu mengetahui bahwa ilmu-ilmu ini tidak akan memberi manfaat bagimu, ya, tidak akan memberikan manfaat bagimu. Tapi lihat dulu nanti. Bal tushgilu, ya. Bahkan, ya, bi muraqabatil qalbi. Tetapi kamu sibuk meneliti hati, mengetahui sifat-sifat di diri, wa ma'rifati sifatin nafsi wal i'radi an alaikid dunya, dan berpaling dari keterikatan dunia. Ya, nah, masya Allah, ini benar sekali, ya. Ilmu-ilmu tadi, ya, bisa menjauhkan, bisa mendekatkan. Nah, maka kita lihat deteksi diri kita ketika ilmu-ilmu tadi atau yang selain dari tadi kita pernah pelajari maupun akan pelajari, apakah bisa mendekatkan diri kita? Nah, kalau memang hati kita telah kita usahakan untuk bersih, jiwa kita suci dan yang semisalnya, ya. Wa tuzakki nafsak. Nah, wa tuzakki nafsak. Nah, anil, ya, akhlak az-zamimah. Nah, akhlak az-zamimah, akhlak yang tercela. Wa tashtaghilu bi mahabbatillah, dan menyibukkan engkau sibuk dengan apa namanya? Kecintaanmu kepada Allah tabaraka wa taala, wa ibadatihi, dan juga beribadah, ya. Walittisafi bil awsafil hasanah, dan engkau pun bersifat dengan sifat-sifat yang baik. Wala yamuru ala abdin, ya, yaumun wa lailatun illa yumkinu ayyakuna mautuhu fih. Ya, tidaklah lewat sehari semacam pada seorang hamba kecuali mungkin saja kematiannya ada di dalam hari itu. Nah, ini tabarakallah, masya Allah. Nah, di sini berikutnya adalah
Ya, isma' minni ayyuhal walad, wahai anakku, isma' minni, dengarkanlah dariku kalaman akhar, perkataan yang lain, ya. Ya. Wa tafakkar fihi, wa tafakkar fihi, dan renungilah, pikirlah, ya, di dalamnya, hatta tajida khalasan, sampai engkau pun mendapati atau menemukan kebebasan. Maksudnya adalah keselamatan, khalasan ini, ya. Nah, kita baca dulu, ya, lebih cepat saja. Lau annaka ukhbirta anna sultana ba'da usbu'in yaji'uka zairan i'lam annaka fitil kalmaddah. Ya. Nah, jika kamu diberitahukan bahwa seorang penguasa akan datang mengunjungimu setelah 1 minggu, ya, maka ketahuilah annaka, bahwasanya kamu fitil kalmaddah, pada masa itu, la tashtaghilu illa bi islahi. Wah, iya benar. Ya. Nah, kamu, ya, takkan tersibukkan kecuali untuk memperbaiki sesuatu yang kamu ketahui. Ya, ma'alimta, bi islahi ma'alimta. Anna nazra sultan sayaqa'u alaihi. Ya, memang demikian bahwasanya nanti pandangan penguasa itu akan terfokus pada sesuatu itu. Minasyab, ya, berupa pakaian kah, badan kah, rumah kah, fursh, ya, ya, tempat tidur, wa ghairiha, dan yang semisalnya. Wal antafakkar, dan sekarang kan pikirkanlah, ila ma asyartu bih, apa yang aku isyaratkan dengannya. Fa innaka fahimun. Nah, fa innaka fahimun. Nah, karena kamu sudah memahaminya. Wal kalamu al fardu yakfi al kayyis. Satu ungkapan kata sudah mencukupi bagi orang yang cerdas. Nah, ini ungkapan kata dari Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum. Nah, ini hadis. Hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dari Sayyiduna Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Nah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala, ya, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, bentuk-bentuk kalian. Nah, 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 di riwayat yang lain Allah melihat kepada amalan, ya, amalan dan juga niat. Begitu, niat dan amalan disatukan. Begitu. Ya. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Tapi kan Allah tabaraka wa taala melihat kepada hati kalian dan niat kalian. Nah, di riwayat yang lain itu, innallaha yanzuru ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Nah, akan tapi Allah melihat kepada hati kalian dan juga amalan kalian. Jadi niat itu di hati harus diimplementasikan menjadi sebuah amalan dalam berkehidupan. Nah, wa in aradta ilma ahwalil qalbi. Nah, ya. Jikalau engkau menginginkan ilmu tentang keadaan hati, fangzur ilal ihya, maka lihatlah kitabku yang berjudul Ihya Ulumuddin. Nah, wa ghairihi min musannafati, dan yang semisal dari Ihya, dari apa, karya tulisku. Wa hadzal ilmu fardhu ainin, karena ilmu ini, ilmu tentang apa namanya, raqaiq, pelembut hati, ya, ini merupakan ilmu yang wajib ain, ini harus dipelajari oleh setiap orang. Wa ghairuhu fardu kifayah, dan selain darinya fardu kifayah. Illa, nah, kecuali miqdara ma yu'adda bihi faraidullahi ta'ala wa huwa
yuwaffiquka hatta tuhassilah. Nah, ya kecuali sekedar ilmu untuk dapat mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah itu udah pasti fardu ain ya, yang berkaitan dengan ibadah rukun Islam tuh. Nah, ibadah yang ada di situ, ilmu tentang rukun Islam tuh, puasa, sholat, zakat, haji, dan yang semisalnya itu adalah ilmu wajib juga, fardu ain. Begitu. Tapi nanti ada di antara ilmu fikih yang itu fardu kifayah, seperti apa? Fikih muamalah, fikih nikah, terus juga fikih jinayat, dan yang semisal. Bagi orang-orang yang mau menempuh itu saja menjadi wajib ain. Ya. Nah, atau bagi orang-orang yang mau berbicara tentang itu, maka wajib ain jelas dipelajari itu. Ya, nah, dan dialah yang memberikanmu pertolongan, Allah yang memberikan pertolongan sehingga kamu bisa mendapatkan atau mencapai pembelajaran tersebut. Ya, terakhir perkara yang keempat yang sudah semestinya untuk dilakukan oleh seseorang ya, apalagi seorang penuntut ilmu. Ar-rabi'u ya. Nah, ini bagus nih. Alla tajma'a minad dunya aktsara min kifayatis sanah. Kamu seharusnya tidak mengumpulkan dunia lebih banyak ya, melebihi kecukupan dalam masa setahun. Ya, maksudnya apa nih? Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pernah apa? Yu'iddu dzalika li ba'di hujuratih. Ya. Sebagaimana Rasulullah pun ya pernah menyiapkan kebutuhan setahun itu ya bagi sebagian istri-istri beliau. 6 ya. Beliau pun berdoa di sini, Nabi Muhammad SAW pun berdoa, kita lihat di sini doanya. Ya, ya sahih nih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Allahumma ij'al quta ali Muhammadin kafafa. Ya, ya Allah jadikanlah kebutuhan makanan pokok keluarga ya. Nah, maksudnya adalah keluarga Nabi Muhammad itu tercukupi. Nah, ya. Walam yakun yu'iddu dzalika likulli hujuratih. Nah, di sini beliau tidak menyiapkan kebutuhan pokok selama setahun bagi setiap istri-istri beliau. Tetapi apa? Menyiapkannya bagi istri yang diketahui bahwa di dalam hatinya masih lemah. Nah, ya, bal kana yu'idduhu liman alima anna fi qalbiha du'fan, ya, lemah, kelemahan. Wa amma man kanat sahibata yaqinin fama kana yu'iddu laha aktsara min quti yaumin aw nisfin. Ya, nah, adapun istri yang memiliki keyakinan kuat, maka beliau tidak menyiapkannya lebih banyak daripada melebihi kebutuhan pokok sehari atau setengah hari. Jadi di sini adalah keyakinan dan keteguhan hati itu merupakan menjadi tonggak ya, seseorang itu bisa bersyukur atas apa yang dia miliki. Nah, jadi keteguhan hati itu penting ya. Dan tentu jangan sampai di sini ya eh, mengumpulkan dunia lebih banyak dari kecukupan dalam masa setahun. Akhirnya apa? Memprioritaskan dunia gitu ya. Nah, gitu. Memprioritaskan dunia daripada perkara apa? Akhirat yang kekal. Tabarakallah ya. Baik, kita cukupkan daras kita pagi ini. Insya Allah pertemuan berikutnya menjadi pertemuan terakhir itu untuk menutup kitab ini ya, karena setelahnya itu hanya doa-doa dan juga motivasi-motivasi dari Imam Ghazali kepada muridnya ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hadrikum wa barakallahu fi ulamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.